وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dalam kitab Al-Akhlaq was-Siyar, Ibnu Hazm rahimahullah menyebutkan satu nasihat yang sangat tegas sekali. Beliau menyampaikan nasihat yang singkat itu, kata beliau, hayatus syaitan tarku al-ilm. Artinya kehidupan setan itu adalah meninggalkan ilmu. Jadi sedemikian tegasnya beliau mengatakan bahwa hidupnya setan itu adalah meninggalkan ilmu. Nah, ini tentu satu cambuk yang sangat tegas bagi kita semua, bahwa kalau ingin melepaskan diri dari pola-pola hidup setan, dalamilah ilmu dan ikutilah ilmu. Anda akan lepas dari pola-pola hidup setan. Jemaah sekalian, di dalam zikir pagi petang kita itu ada satu zikir yang sekiranya Anda fahami lebih mendalam, Anda renungi lebih mendalam, sangat membersihkan hati, memandang nikmat yang ada pada orang lain. Zikir itu berbunyi, Allahumma ma asbaha bi min ni'mah aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la ilaha illa anta. Ya Allah, nikmat apapun yang ada padaku pagi ini atau yang ada pada orang lain, faminka wahdaka, semua nikmat itu hanya darimu yang Maha Esa. Semua nikmatku pagi hari ini hanya darimu yang Maha Esa, dan semua nikmat yang ada di tangan orang lain hanya darimu satu-satunya. Ya tentu kalau Anda sadar, nikmat-nikmat orang lain itu hanya datang dari Allah saja, niscaya hati ini tidak menemukan jalan untuk hasad dan dengki atas nikmat orang lain. Sebab mereka tidak dapatkan nikmat mereka dengan kepintaran mereka, dengan koneksi-koneksi bisnis mereka. Jadi nikmat mereka sedikit banyaknya murni Allah yang ngasih. Kalau itu Allah yang ngasih, lantas di mana tempatnya untuk hasad? Baik. Pagi hari ini insya Allah kita akan tuntaskan kajian mengenai dosa yang ketiga dalam Islam. Dosa pertama adalah kafir, dosa kedua adalah syirik, dosa ketiga adalah kemunafikan. Dan kemunafikan itu sendiri ada dua. Pertama adalah munafik akidah atau munafik besar, dan yang kedua adalah munafik kecil ataupun munafik amal. Nah, kita sedang menyelesaikan munafik jenis yang kedua ini, yaitu munafik amal.
Di versi ringkasan Anda coba lihat di paling atas halaman 18. Bagi Anda yang memegang buku ada di halaman 519. 519 agak di tengah itu. Jemaah sekalian, insya Allah kajian pagi ini kita akan fokus pada ayat-ayatnya saja. Mudah-mudahan sebelum syuruh pembahasan ini dapat kita tuntaskan insya Allah Ta'ala. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, fahamilah sifat orang-orang munafik itu di bagian awal surat Al-Mutaffifin dan di bagian akhir surat At-Tariq. Sehingga kemudian Allah memutuskan, ya ayyuhan nabi jahidil kuffara wal munafiqin waghluz alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Allah memutuskan keputusan yang berbunyi, wahai nabi, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah Jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Sifat mereka di awal surat Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Itu sifat mereka. Kalau mereka menimbang untuk orang lain, selalu minta lebih. Tapi kalau orang lain menimbang untuk mereka, maksud saya, kalau orang lain menimbang untuk mereka menuntut lebih. Tapi kalau mereka menimbang untuk orang lain, selalu mengurangi. Sudah, orang lain menimbang untuk mereka selalu menuntut lebih. Tapi kalau mereka yang menimbang untuk orang lain, selalu dikurangi dan dicurangi. Pelajaran apa yang Anda bisa ambil dari kedua ayat ini? Pelajaran pertama, standar ganda orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu selalu menggunakan standar ganda. Ketika mereka salah, standarnya beda dengan ketika orang lain salah. Ketika mereka salah, tolong dong dimaafin, saya kan juga manusia. Tapi ketika orang lain salah, standar itu enggak ada. Orang lain salah misalnya, kok bisa kamu seceroboh ini? Dasar. Muncullah sumpah serapah yang luar biasa. Kenapa Anda melihat orang lain beda dengan diri sendiri? Mestinya dalam Islam ini kita telah diajari lihat orang lain seperti melihat diri sendiri. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Kata Nabi, iman kalian itu tidak mungkin sempurna sampai kalian melihat orang lain seperti melihat diri sendiri. Tapi itu yang gak bisa dilakukan oleh orang munafik. Mereka ingin untung sendiri walaupun dengan kerugian orang lain. Ingin untung sendiri walaupun dengan kerugian orang lain. Standar ganda, saya untung tapi orang lain silahkan. Nah, kemudian pelajaran lain dari awal surat Al-Mutaffifin menunjukkan betapa serakahnya orang-orang yang munafik. Serakah dalam bahasa Al-Quran salah satunya adalah syuh. Wa man yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Siapa yang dijauhkan oleh Allah dari penyakit syuh, mereka adalah orang yang beruntung. Apa yang dimaksud dengan syuh? Syuh itu serakah mengambil, kikir memberi. Serakah saat mengambil,
tapi kikir saat memberi. Kalau misalnya Anda serakah ngambil, tapi Anda juga habis-habisan memberi, masih ada baiknya. Atau misalnya Anda nggak serakah ngambil, tapi ngasih juga nggak, agak pelit misalnya, itu masih ada baiknya juga. Tapi kalau misalnya serakah mengambil, kikir memberi, orang lain yang nimbang tambahin, tapi giliran dia yang nimbang nyurangin. Serakah mengambil tapi kikir memberi. Inilah kehidupannya orang munafik, dan bahasa Al-Quran mengatakan pola hidup seperti ini dinamakan dengan syuh. Ciri-cirinya orang yang hidup untung dunia dan akhirat terhindar dari penyakit syuh. Syuh bahasa Arabnya. Baiklah, adapun sifat orang munafik di akhir surat At-Tariq, innahum yakiduna kaidan wa akidu kaidah, bahwa orang munafik ini selalu menyimpan makar terhadap orang lain. Orang munafik itu selalu menyimpan siasat-siasat buruk terhadap orang lain. Bagaimana caranya biar rumah tangganya hancur? Bagaimana caranya biar bisnisnya bangkrut? Bagaimana caranya biar anak-anaknya jadi anak-anak yang rusak? Yakiduna kaidah. Orang-orang munafik itu orang-orang yang penuh tipu muslihat terhadap orang lain, makar-makar buruk, siasat-siasat jahat. Tidak pernah orang munafik menginginkan kebaikan untuk orang lain. Selalu menginginkan orang lain hancur, orang lain sengsara. Bagaimana caranya biar dipecat dari pekerjaan? Bagaimana caranya biar peluang bisnisnya tertutup? Nah, karena hati yang penuh dengan yakiduna kaidah, hati yang penuh dengan tipu muslihat, penuh dengan makar, kalau tidak bisa dilaksanakan secara langsung, akan dilibatkan dukun, akan dilibatkan siapapun. Yang penting orang lain harus rugi, orang lain harus hancur. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, karena sifat mereka sesuai awal surat Al-Mutaffifin dan akhir surat At-Tariq, maka Allah memutuskan, wahai Nabi, berjihadlah melawan orang kafir dan munafik. Perhatikan dalam ayat ini, Allah menempatkan kafir dan munafik pada satu garis lurus. Garis lurus pertama, jihadlah melawan mereka. Garis lurus yang kedua, dua-duanya sama-sama penghuni jahanam. Jadi Allah bentangkan dua garis lurus itu. Maka sikap terhadap mereka tidak ada sikap yang lembut. Jahidil kuffar wal munafikin, ini sikap yang pertama, berjihadlah melawan mereka. Wa qulud alaihim, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Ini di dunia, berjihad dan bersikap keras terhadap mereka, dua hal yang menjadi kewajiban terhadap orang munafik. Lantas di akhirat mereka akan mendapatkan dua hukuman lagi. Wa ma'wahum jahannam, tempat mereka adalah jahannam. Wa bi'sal masir, dan di jahanam itu adalah tempat kembali yang paling buruk. Nah, jemaah sekalian yang saya hormati, muncul satu aliran falsafah yang bernama falsafah humanisme. Jadi Anda nggak boleh melihat manusia kecuali sekedar manusia. Memanusiakan manusiawi dan tidak boleh menilai orang lain lebih dari dirinya sebagai manusia. Jangan menilai fulan ini sebagai Muslim, ini sebagai Hindu, ini sebagai Kristen, ini sebagai Yahudi. Anda tidak humanis kalau masih menilai orang lain berdasarkan ideologi, berdasarkan ras, berdasarkan negara.
Maka mereka mencoba membangun satu falsafah, nilai semua orang sekedar manusiawinya. Jemaah sekalian, falsafah humanisme ini falsafah yang sesat. Kenapa demikian? Jemaah sekalian, manusia sekedar manusia tidak terlalu berharga. Maka Al-Quran ini datang untuk memindahkan manusia dari sekedar manusia menjadi orang-orang yang beriman. Ya ayyuhan nas, sampai di situ Anda tidak terlalu berharga. Tapi kalau ya ayyuhan ladzina amanu, di situ Anda akan berharga. Kenapa? Manusia ini sebelum tercelup dengan warna keimanan, manusia ini gak akan menjadi baik. Manusia ini akan serakah dengan milik orang lain. Manusia ini penuh benci, dendam, permusuhan terhadap orang lain. Manusia ini punya syahwat binatang terhadap lawan jenis. Itulah manusia sebelum ada iman. Tapi begitu ada iman, syahwatnya diarahkan sesuai iman. Ngambil uangnya menggunakan iman. Bergaul, bersaudara, bersosialnya menggunakan iman. Maka kita memiliki nilai karena kita memiliki iman. Kalau tidak ada iman, kita hanya sekedar manusia, kita tidak ada nilai, hanya sekedar manusiawi saja. Maka oleh sebab itulah Allah Tabaraka wa Ta'ala meminta Nabi dan tentu meminta kita semua agar berjihad melawan orang kafir, orang munafik, dan bersikap keras terhadap mereka. Jemaah sekalian, kita loncat halaman 19. Halaman 19 sedikit di atas. Orang-orang munafik, kata Imam Ibnu Qayyim, sangat gelisah atas keadaan baik kaum muslimin dan ahli sunnah, dan sangat gembira atas keadaan buruk mereka. Ini sifat munafik berikutnya. Sifat ini dinamakan dengan syamata. Dinamakan dengan syamata. Apa itu syamata? Anda sangat gelisah dengan keadaan baik orang lain. Sebaliknya Anda sangat gembira dengan keadaan buruk orang lain. Tetangga kita dipecat, enggak kerja lagi, udah mulai nganggur. Oh baguslah. Oh tetangga kita sudah diterima lagi kerja, gajinya 1 miliar seminggu. Kok bisa? Ini dinamakan syamata. Sempit hati atas keadaan baik orang lain dan senang hati atas keadaan buruk orang lain. Ini namanya syamata. Syamata ini adalah salah satu karakternya orang munafik. Jadi kalau Anda tipe orang seperti itu, segeralah berbenah diri. Jemaah sekalian, di antara sebab kemelaratan, Anda melarat, di antara penyebab kemelaratan adalah disebabkan karena syamata. Ya, karena Allah akan menghukum seseorang sesuai dengan dirinya sendiri. Ya, Anda gembira dengan keadaan buruk orang lain, tunggulah keadaan buruk orang lain akan datang untukmu. Dalam berkeimanan ini, tadi kita sudah sampaikan, dalam berkeimanan Anda harus melihat orang lain seperti melihat diri sendiri. Maka bahagianya orang lain harus menjadi bahagia Anda juga. Gelisahnya orang lain harus menjadi gelisahnya Anda juga. Inilah iman. Nah kalau sampai ini dibalik, gelisahnya orang lain, bahagianya saya. Bahagianya orang lain, gelisahnya saya. Inilah syamatah dan ini adalah akhlak orang-orang munafik. Anda lihat misalnya dalam surat At-Taubah ayat 50-51, in tusibka hasanatun tasu'hum wa in tusibka musibatu yaqulu qad akhadna amrana min qabl wa yatawallaw wa hum farihun. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun.
Wahai Muhammad, jika engkau mendapat kebaikan, mereka tidak senang. Menanglah Nabi kita dalam perang Badar. Oh, betapa mereka gelisah. Wa in tusibka musibatu yaqulu qad akhadna amrana min qabl. Tapi jika engkau ditimpa bencana, mereka berkata, sungguh sejak semula kami telah berhati-hati. Dan mereka berpaling dengan rasa gembira. Itu terjadi dalam perang Uhud. Perang Badar adalah kemenangan bagi Nabi, mereka gelisah. Tapi perang Uhud adalah kekalahan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, orang-orang munafik ini mengatakan, untung kita nggak ikut perang. Nabi kita berangkat dari Madinah menuju Uhud. Gabungan mukmin dan munafik sejumlah hampir 1.000 orang. Tapi 4 kilo perjalanan Madinah menuju Uhud, orang-orang munafik ini ternyata memisahkan diri. 1/3 pasukan kaum muslimin pulang. Artinya 300 sekian pasukan mundur, mereka tidak ikut dalam perang Uhud. Ternyata dalam perang Uhud Nabi kalah. Mereka mengatakan qad akhadna amrana min qabl. Kita udah antisipasi kekalahan ini, makanya kita mundur. Wa yatawallaw wa hum farihun, dan mereka sangat gembira dengan kekalahan kaum muslimin. Jemaah sekalian, dimanapun umat Islam sedang mengalami situasi kalah dan ini menjadi kegembiraan bagi orang yang merasa muslim, ini menunjukkan kemunafikan. Ambil contoh misalnya, babak belurnya orang Gaza sekarang ini, kalau sampai masih ada yang bergembira, kalau masih ada yang masih menyalah-nyalahkan misalnya, kita khawatir itu bagian dari kemunafikan. Ya tapi kan mereka salah. Iya, mereka salah. Mana mungkin manusia tidak ada salahnya. Tapi sewaktu mereka sedang babak belur, bukan waktu yang tepat untuk menyalah-nyalahkan. Karena orang yang sedang musibah disalah-salahkan, itu musibahnya 2 kali. Nah, jadi cobalah dalami ayat ini. Ketika Nabi dan para sahabat kalah dalam perang Uhud, orang munafik mengucapkan 2 pernyataan. Pernyataan pertama, qad akhadna amrana min qabl. Makanya kami tidak ikut perang. Kami sudah antisipasi kekalahan ini. Nomor 2, wa yatawallaw wa hum farihun. Mereka betul-betul gembira dengan kekalahan kaum mukminin. Jadi jangan berikan sedikit pun gembira Anda atas keadaan buruk orang lain, karena itu adalah kemunafikan. Kemunafikan. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, perhatikan Ali Imran ayat 120. Kembali At-Taubah dulu. Ayat 51-nya luar biasa. Ayat 251-nya luar biasa. Ayat 50, bulinya orang munafik terhadap kekalahan kaum muslimin. Makanya kami enggak ikut perang. Mereka mengatakan hal itu sambil bergembira. Apa ucapan yang diperintahkan Allah agar disampaikan Nabi kepada orang-orang munafik yang bergembira atas kekalahan Nabi dan kaum mukminin? Qul Muhammad, katakan kepada orang munafik, la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Ini termasuk air segar, minuman segar dalam situasi musibah. La yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak ada yang terjadi melainkan ini telah tertulis di dalam takdirnya Allah. Kalau hari ini saya mengalami A, ini 50.000 tahun sebelum langit bumi diciptakan, ini sudah dicatat. Kalau besok Anda mengalami B, itu 50.000 tahun sebelum langit bumi diciptakan, itu sudah dicatat oleh Allah Azza wa Jalla.
Jadi kekalahan hari ini bukan kekuatan orang-orang munafik, orang-orang kafir, dan bukan karena kelemahan orang-orang beriman. Kekalahan hari ini karena ini memang sudah catatan takdir puluhan ribu tahun yang lalu. Nah, musibah yang segera dikembalikan kepada takdir dia akan mengecil. Tapi musibah yang masih dihubungkan dengan manusia itu yang sangat sakit. Misalnya Anda difitnah seseorang, sepanjang dalam fitnah itu Anda melihat orang tersebut ini fulan, ini fulan, ini fulan, fitnah yang nilai 30 itu akan naik menjadi besar, rasa-rasanya 100. Tapi kalau misalnya fitnah yang sama Anda hubungkan dengan takdir, dia fitnah saya, oh memang ini udah takdir. Karena ini takdir, dia pun menjadi tukang fitnah, bukan maunya dia, tapi takdir yang milih dia menjadi tukang fitnah. Dan takdir pula yang memilih saya menjadi korban fitnah. Semua keadaan buruk ketika telah dikembalikan kepada takdir, maka dia akan menjadi lebih sederhana. Masalahnya begini, coba dengar baik-baik. Definisi Imam Ahmad tentang takdir sangat bagus. Imam Ahmad mengatakan al-qadaru qudratullah. Takdir itu kuasanya Allah, kekuatannya Allah. Nah, apabila sebuah takdir adalah kekuatan Allah, berarti tidak ada kekuatan manusia dalam takdir. Satu takdir buruk yang terjadi kepada Anda, ketika Anda sadar ini adalah takdir, maka Anda pun sadar bahwa tidak ada kekuatan manusia di dalam takdir itu. Musuh Anda, mereka tidak punya kekuatan dalam takdir. Anda nggak punya kekuatan dalam takdir. Di dalam takdir itu hanya ada satu kekuatan, yaitu kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja kalau Anda ingin memahami takdir dengan baik, lihatlah perjalanan Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Sampan kapal dilobangi oleh Nabi Khidir. Itu musibah, ternyata itu keselamatan. Seorang anak dibunuh oleh Nabi Khidir, itu musibah, tapi ternyata itu keselamatan bagi orang tuanya, keselamatan bagi orang lain. Anak ini kalau besar bakal jadi preman luar biasa. Anak ini kalau besar mungkin akan menjadi kepala geng terkemuka. Ini kepala yakuza saat itu mungkin. Sehingga anak ini akan membahayakan orang tua, anak ini akan membahayakan orang banyak. Dari kecil kemudian dilenyapkan oleh Nabi Khidir supaya orang tuanya selamat dan masyarakat selamat. Jadi jamaah sekalian yang saya hormati, inilah yang sering terjadi dalam musibah kita. Allah jatuhkan kita ke dalam musibah, kita pun meradang, kita pun sakit, kita pun gelisah. Tapi ingat, semua musibah itu insya Allah menyelamatkan. Musibah itu memang gak memberi, karena di dalam musibah Anda kehilangan. Tapi musibah, meskipun Anda nggak mendapatkan sesuatu secara lahiriah, Anda justru terselamatkan dengan musibah. Apa yang selamat? Mungkin Anda nggak tahu jawabannya, maka dinamakan musibah. Kalau semua musibah Anda ada jawabannya dari Allah, nggak ada lagi ujian. Nggak ada lagi ujian jamaah sekalian. Namun musibah Anda itu dinamakan ujian karena jawabannya Allah nggak kasih. Tetapi jamaah sekalian, sepahit-pahitnya ujian, rangkul kecewa Anda itu dengan ridho. Bukan karena Anda pasrah, tapi karena Anda seorang yang sangat berani. Sekali lagi, merangkul kekecewaan dengan sikap ridho bukan sikap pasrah. Enggak. Tapi saya ulangi sekali lagi, merangkul musibah dengan sikap ridho adalah sebuah keberanian. Sebuah keberanian, sebuah kekuatan. Nah, baik jamaah sekalian yang saya hormati, Allah udah wanti-wanti kan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul
semua kesenangan itu akan berujung pada musibah. Maka Allah katakan mata'ul ghurur. Kesenangan ini menipu. Anak ini kesenangan, iya, kecilnya. Besarnya, istri Anda kesenangan, iya. Nantinya bagaimana? Tidak ada di dunia ini kesenangan yang murni 100%. Semua kesenangan di dunia, nilai ujiannya lebih besar daripada nilai senangnya. Ujung-ujungnya dia akan menjadi musibah. Anak ini kesenangan, betul. Ketika dia bandel, ujian. Saat pulang sekolah nilai merah, ujian. Main ke tempat kawan seminggu dah pulang, ujian. Ujung-ujungnya anak ini musibah. Makanya Allah Azza wa Jalla tidak pernah membahagiakan orang beriman dengan dunia. Melainkan Allah akan membahagiakan orang beriman dengan yang bernama surga. Di surga itu nikmat murni 100%. Tidak ada di akhirat, di surga nikmat yang masih tercelah-celahi dengan ujian. Tidak ada. Maka nanti di surga Anda dengan istri qalbun wahid. Anda dan istri dua, tapi hati Anda benar-benar sama. Hati Anda akan menjadi, saya begini, oh ya udah saya juga. Dia mengatakan saya mau itu, Anda mengatakan oh saya juga. Tidak ada perbedaan pendapat di dalam surga. Anda punya anak sebanyak 7, sama-sama ke surga. Terjadikah silang pendapat antara Anda dengan anak-anak di surga? Surga itu bukan surga kalau kita masih beda pendapat. Maka di dunia ini beda pendapat menunjukkan bahwa kita di dunia. Anak maunya nikah dengan suku Jawa, Anda maunya nikah dengan suku Sumatera. Anda beda pendapat, oh kita masih di dunia rupanya. Makanya beda pendapat. Beda pendapat itu ujian. Baik. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak ada yang terjadi melainkan ini adalah catatan Allah. Saya sakit, ini catatan Allah. Saya difitnah, ini catatan Allah. Saya dipecat, ini catatan Allah. Perdagangan saya tidak laris, ini catatan Allah Azza wa Jalla. La yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak ada yang terjadi melainkan catatan Allah. Yang terjadi ini bukan orang lain, gara-garanya. Yang terjadi ini bukan karena saya. Yang terjadi ini adalah catatan Allah. Jangan hubungkan dengan yang lain-lain. Oh begini-begini, ini gara-gara dolar lagi nanti. Ini gara-gara. Jangan mas sekalian. Ketidakberdayaan Anda di depan manusia itu menyakitkan. Tapi ketidakberdayaan Anda di depan Allah itu nikmat. Ketidakberdayaan Anda di depan manusia itu tersiksa Anda. Tapi ketidakberdayaan Anda di depan Allah Azza wa Jalla, ingat ya. Hampir semua keadaan kecewa Anda, undangan dari Allah agar Anda merapat menjadi akrab dengan Allah Azza wa Jalla. Allah tidak bisa mengundang Anda pakai surat undangan tentunya. Maka semua titik-titik rendah Anda dalam hidup, semuanya adalah undangan dari Allah agar Anda kembali kepada Allah, agar Anda mendekat kepada Allah, agar Anda merangkul Allah Azza wa Jalla melalui ibadah-ibadah. Allah itu ingin mengatakan kepada hamba-Ku, aku tidak ingin membahagiakan kau dengan dunia. Makanya dalam satu hadis ini bagus, Anda suka atau Anda nggak suka? Mudah-mudahan sih Anda suka, karena hadis ini melapangkan hati. Kata Nabi SAW, Inna Allah yahmi ahadakum minad dunya kama yahmi ahadukum sakimahu minat ta'am. Kata Nabi SAW, Allah tabaraka wa ta'ala akan menjauhkan sebagian kalian dari dunia sebagaimana kalian menjauhkan orang-orang yang sakit dari pantangan. Anak Anda pasti Anda sangat sayang. Pantangan makannya dia gak boleh makan A. Karena Anda sangat sayang dengan anak, Anda akan menjauhkannya sejauh-jauhnya dari pantangan. Kata Nabi SAW,
Sesungguhnya Allah akan menjauhkan hambanya dari dunia sebagaimana kalian menjauhkan pasien kalian yang sakit dari pantangan. Jadi kalau dunia Anda sedang dijauhkan oleh Allah, ternyata saya pesakitan yang sedang dijauhkan dari pantangan. Ingat ya, keputusan Allah untuk Anda nggak pernah salah. Anda saja yang kebanyakan protes. Kenapa? Ingat ya, protes-protes yang sangat banyak menunjukkan betapa Anda nggak punya husnuzon kepada Allah Azza. Kenapa begini? Di mana husnuzon Anda kepada Allah? Saya ingin katakan, pertanyaan-pertanyaan Anda yang terlalu banyak tentang Allah, kenapa begini, menunjukkan betapa Anda tersiksa bertuhan dengan Allah. Karena orang yang menikmati bertuhan dengan Allah, mereka mengatakan raditu billahi rabba wa bil islami dina. Inikah keadaan hidupku? Iya, ini catatan Allah untuk saya. Raditu billahi rabba, ya Allah aku ridho. Saya sakit, perihnya luar biasa, tapi ini catatan Allah. Raditu billahi rabba, aku ridho kepada Allah. Jangan lagi sibuk bertanya. Saya udah doa, kok belum diterima? Ayatnya berbunyi fa inna ma'al usri yusra. Rasa-rasanya kok enggak ada kenyataannya. Saya katakan sekali lagi jamaah sekalian, sepanjang suudzon Anda kepada Allah dalam keadaan ujian menunjukkan Anda enggak pernah menikmati bertuhan dengan Allah. Betapa Anda sangat tersiksa bertuhan dengan Allah disebabkan karena banyaknya protes dan gugatan Anda atas apa yang Anda inginkan dan Allah tak lakukan. Anda ingin uang 1 miliar, Allah cuma kasih 10.000. Protes Anda kepada Allah, gugatan Anda atas keinginan Anda yang Allah nggak lakukan. Gugatan itu menunjukkan bahwa Anda nggak menikmati bertuhan dengan Allah. Orang-orang beriman itu menikmati Allah antara lain dengan husnuzon mereka. Ayub alaihissalam sakit. Selama 17 tahun beliau sakit. Ya. Atau kurang lebih 13 tahun dikuatkan oleh Imam Ibn Hajar rahimahullah. Tapi walau sakit beliau mengatakan, wa huwa arhamur rahim. Wa Ayyub idza rabbahu anni massani yadur, ya Allah aku sakit. Wa anta arhamur rahimin, namun engkau paling penyayang dari semua yang penyayang. Ini coba lihat ujung ayat ini, husnuzan kepada Allah. La yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Tidak ada yang menimpa kami kecuali catatan Allah dan Allah pelindung kami. Ini coba analisa ya. Nabi kita wajahnya berdarah, kepalanya luka, bibirnya sobek, giginya patah. Itu yang terjadi dalam perang. Tapi apa kata Nabi? Dengan darahnya, dengan lukanya, dengan sobek bibirnya, dengan giginya yang patah, kata Nabi, huwa maulana, Allah adalah pelindung kami. Allah adalah pelindung kami. Saya mau nanya, kasat matanya Nabi dilindungi tidak? Nabi tidak dilindungi. Beliau berdarah, beliau terluka, pasukannya kalah, mereka dibully. Di mana perlindungan? Kasat mata perlindungan itu Anda nggak lihat. Tapi ayat ini nggak mungkin salah. Kekalahan, luka, kematian, Allah tetap maulana dengan segala keadaan buruk. Allah tetap maha melindungi walau dengan segala kekalahan perang. Lantas di mana perlindungan Allah untuk mereka? Allah memang nggak melindungi mereka dari orang-orang kafir, karena Allah sedang memberikan mereka pelajaran. Ingat ya, kekalahan yang menghasilkan pelajaran lebih baik daripada kemenangan yang menjadi kelalaian. Kekalahan, tapi justru Anda belajar, itu jauh lebih baik daripada kemenangan di mana Anda menjadi lalai. Sahabat-sahabat Allah sudah kasih kemenangan 2 minggu lalu dalam perang Badar. 2 minggu kemudian inilah perang Uhud. Mereka kalah. Maka
satu kekalahan yang memberikan Anda pelajaran lebih baik daripada kemenangan yang membuat Anda menjadi lalai. Yang jelas kekalahan dalam perang Uhud, Allah sedang melindungi Nabi dan para sahabat dari orang-orang munafik. Dari orang-orang kafir mereka tidak dilindungi oleh Allah karena ada pelajaran yang pelajaran ini tidak diperoleh kecuali dengan kekalahan. Ingat ya, banyak pelajaran Anda nggak bisa pelajari dalam keadaan sukses. Anda butuh gagal untuk dapatkan pelajaran itu. Pelajaran tawakal, ingat ya, pelajaran tawakal Anda saat sukses itu nyaris nggak ada. Padahal tawakal ini adalah keimanan yang membuat Anda besok tidak dihisab di depan Allah Azza wa Jalla. 70.000 orang masuk surga tanpa hisab. Namun per orang mensyafaatkan 70.000 lagi. 70.000 kali 70 berarti berapa? 4.900.000.000. Itulah jumlah orang yang masuk surga tanpa hisab. Ciri khas mereka apa? Wa ala rabbihim yatawakkalun, adalah tawakal. Tawakal ini bukan ibadahnya anak TK. Yang bisa tawakal pertama Nabi, yang kedua wali. Kalau Anda tidak termasuk dua orang ini, Anda nggak mungkin tawakal. Karena bahan bakarnya tawakal itu adalah yakin. Anda yakin ada kemudahan justru sedang Anda dalam keadaan susah. Anda yakin akan ada sehat justru ketika penyakit Anda semakin parah. Anda yakin akan terhormat justru saat Anda sedang direndahkan. Kok bisa begitu? Itulah yakin. Yakin saya akan untung padahal saya dalam keadaan rugi. Itu yakin. Yakin saya akan sehat justru ketika memberikan vonis sakit yang sangat luar biasa. Itu yakin. Loh, kamu jatuh tapi kamu yakin naik. Dari mana kamu yakin? Di depan matamu kamu sedang jatuh. Saya yakin bukan karena melihat di depan mata fakta faktamu, tapi saya yakin karena ada ayat enggak mungkin salah. Fa inna ma'al usri Udah lama sekali kok belum datang juga ke lapangannya. Ini kesusahan saya udah 2 tahun, 3 tahun. Kenapa ke lapangannya belum datang? Belum datang itu bukan berarti tak datang. Ayat ini gak mungkin salah. Ke lapangan Anda pasti datang. Saat ini belum. Allah ingin lebih lama Anda bertawakal. Baik jemaah sekalian yang saya hormati. Jadi Nabi kita kalah. Beliau berdarah, pasukan beliau kalah, namun Nabi kita mengatakan huwa maulana, Allah maha melindungi. Inilah keyakinan itu. Allah maha melindungi justru mereka sedang kalah. Kok bisa Nabi berpikir seperti ini? Huwa maulana, Allah maha melindungi, padahal beliau sedang celaka. Jawabannya inilah husnuzan seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Saat Allah nggak ngasih, justru Allah sedang ngasih. Saat Allah nggak ngasih, justru Allah sedang ngasih. Maksudnya apa? Saat Allah nggak ngasih maunya Anda, itu artinya Allah sedang ngasih maunya Allah. Maunya Anda uang 1 miliar, Anda tanggung-tanggung sebetulnya. Maunya Allah apa? Maunya Allah Anda nggak dapat apa-apa. Maka ketika Allah nggak ngasih maunya Anda, itu artinya Allah sedang ngasih maunya Allah, dan maunya Allah itu pasti lebih baik daripada maunya kita. Maunya Anda itu standarnya syahwat hawa nafsu. Itulah maunya Anda. Dan Allah tidak pernah menggunakan standar hawa nafsu Anda untuk ngasih. Allah lihat hawa nafsu Anda ingin uang, lalu Allah kasih uang. Enggak, Allah enggak menggunakan standar hawa nafsu Anda untuk ngasih sesuatu. Tapi kita ketika butuh sesuatu, standarnya hawa nafsu. Kenapa butuh uang 1 miliar? Saya mau keliling 1 bulan di Eropa. Saya ingin ganti mobil. Saya ingin renovasi rumah macam-macam. Jadi percayalah,
rata-rata keinginan kita itu standar hawa nafsu. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman itu tawakal. Baik, saya ingin meloncat agak jauh, yaitu ke halaman sebentar, mungkin halaman paling akhir. Iya, halaman 26. Halaman 26. Halaman 26 di buku An-Nur ayat 39. Nah, di buku saya belum lihat. Baik, di halaman 28 itu Ibnu Qayyim mengatakan pohon kemunafikan itu tumbuh dengan 2 akar dan subur dengan 2 pupuk. Pohon kemunafikan tumbuhnya dengan 2 akar, namun suburnya dengan 2 pupuk. 2 akar kemunafikan, yang pertama dusta, yang kedua adalah riya. Jadi kalau Anda ingin mengenali kemunafikan itu soal lidah dan soal hati. Lidahnya orang munafik dusta, hatinya orang munafik adalah riya. Inilah 2 akar kemunafikan. Hati penuh riya, mulut penuh dusta. Ini 2 akar kemunafikan. Lantas apa pupuk yang menyuburkannya? Akar kemunafikan yang 2 ini menjadi subur dengan 2 pupuk. Pupuk yang pertama lemah ilmu, pupuk yang kedua lemah azam. Lemah ilmu, maka Anda lihat surat Al-Hasyr, surat Al-Munafiqun, Allah berkali-kali mengatakan munafik itu la ya'lamun, munafik itu la yafqahun, munafik itu la ya'qilun. Menunjukkan orang-orang munafik ini adalah orang-orang yang semuanya bodoh dalam beragama. Lemah ilmu, bodoh dalam beragama. Lalu pupuk yang kedua apa? Lemah dalam berazam. Lemah dalam berazam. Azam itu artinya adalah tekad yang kuat. Orang-orang munafik tidak ada azam mereka dalam kebaikan. Mereka tahu salat malam, tapi itu enggak akan menjadi azam mereka. Mereka tahu saya harus minta maaf, namun mereka enggak menjadikan itu azam. Lemah orang-orang munafik dalam mengazamkan kebaikan. Ada satu nasihat yang sangat bagus dari Imam Ibnu Rajab. Ibnu Rajab al-Hambali rahimahullah, beliau mengatakan, semua orang yang berhasil disesatkan oleh setan karena lemah mengazamkan kebaikan. Semua orang yang azam kebaikannya lemah, inilah yang setiap detik bisa dicelakakan oleh setan. Oh, saya main handphone tidak boleh lihat yang macam-macam. Kalau azam Anda itu kuat, setan nggak bisa mencelakai Anda. Saya mau intinya setan tuh nggak menemukan pintu sepanjang Anda memiliki azam terhadap semua kebaikan. Sepanjang Anda punya tekad yang kuat untuk semua kebaikan, tekad kuat Anda untuk kebaikan melemahkan setan. Tapi kalau hubungan Anda dengan kebaikan itu hanya hubungan angan-angan, saya sholat malam dulu kalau bisa. Kalau bisa. Saya mau sholat duha dulu kalau bisa. Saya mau sedekah tiap hari kalau bisa. Artinya Anda tidak punya tekad dalam hal ini. Kalau kebaikan itu hitung-hitungannya kalau Anda ini akan terjerat oleh setan. Satu-satunya kondisi Anda akan lepas, tidak bisa terjerat oleh setan, bahwa Anda punya azam, punya tekad terhadap semua kebaikan. Baik jamaah sekalian, sebagai penutup sebentar.
Iya. Halaman 25 surat Al-Hadid ayat 14. Al-Hadid 14 di buku halaman 524. Coba lihat dalam ayat 14 ini Allah menyebutkan 5 penyakit, 5 kehancuran. Kehancuran Anda tak terjadi dalam satu waktu. Kehancuran Anda adalah satu proses. A, B, C, D, E. Proses 1, proses 2, proses 3, proses 4, proses 5. Tidak ada orang yang masuk neraka kecuali 5 proses ini telah terpenuhi. Perhatikan, yunadunahum alam nakum ma'akum qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharratkumul amani wa gharrakum billahil ghurur. Ini 5. Kalau 5 proses kehancuran ini telah terpenuhi, insya Allah perjalanan neraka akan lancar. Baik, coba lihat terjemahannya. Orang-orang munafik menanggil orang beriman, bukankah kami dulu bersama kalian? Mereka menjawab, benar, tapi kamu mencelakai dirimu. Ini penyakit pertama. Kamu hanya menunggu, penyakit kedua. Meragukan janji Allah, penyakit ketiga. Ditipu oleh angan-angan kosong, penyakit keempat. Sampai datang janji Allah dan penipu setan datang memperdaya kalian. Ini yang kelima. Terjemahan ini Anda nggak ngerti, harus ada tafsirnya. Baik, apa tadi penyakit pertama? Kalian mencelakai diri sendiri. Apa maksudnya? Ibn Katsir dalam tafsir mengatakan, fatantum anfusakum, kalian jatuhkan diri kepada fitnah, kalian mencelakai diri. Kata Imam Ibn Katsir, hidup kalian orientasinya adalah kenikmatan. Itulah celaka yang dimaksud di sini. Satu kehidupan yang orientasinya adalah kenikmatan, itulah kecelakaan pertama. Itulah fitnah pertama. Saya ingin rumah, oke, tapi saya ingin yang nikmat. Itulah fitnah. Itulah celakaan pertama. Saya ingin mobil, silakan. Saya ingin yang nikmat, itu fitnah. Saya ingin baju, silakan, tapi harganya 20 juta, itu fitnah. Kalau orientasi hidup Anda adalah kenikmatan, Anda sudah masuk pada proses pertama. Karena celaka yang dimaksud dalam ayat ini adalah kecenderungan kepada kenikmatan. Ingat, dalam hidup ini ada 2, kebutuhan, kenikmatan. Sepanjang orientasi Anda adalah kebutuhan, ingat, Anda tidak perlu cara-cara dosa untuk mendapatkan kebutuhan. Tapi kalau orientasi Anda adalah kenikmatan, Anda butuh berbagai cara, termasuk yang haram, untuk mendapatkan kenikmatan. Maunya apa? Mobil. Mobil macam mana? Yang harganya 2 miliar. Baik. Ini orientasinya kenikmatan, bukan kebutuhan. Gajimu berapa? 7 juta. Gaji 7 juta pengeluaran, sementara orientasi mobil 2 miliar. Caranya bagaimana? Oh, saya harus lipat kanan, lipat kiri, sabit depan, sabit belakang. Semua orang yang orientasi hidupnya bukan kebutuhan tapi kenikmatan, insya Allah orang seperti ini positif akan melakukan dosa. Kalau pernikahan Anda hanya untuk kebutuhan, aman itu. Tapi kalau lawan jenis bagi Anda adalah untuk kepuasan, untuk kenikmatan, Anda tidak akan mencapai itu kecuali dengan cara-cara dosa. Kalau rumah Anda sekedar kebutuhan, Anda aman, Anda tak perlu cara-cara dosa untuk dapatkan kebutuhan. Tapi kalau orientasi adalah nikmat, nikmat itu kan identiknya mewah. Tidak mewah, nggak nikmat. Makan kalau cuma nasi sayur itu kebutuhan. Tapi kalau emping,
Itu kenikmatan. Jadi ini pelajaran pertama jemaah sekalian. Agama ingin orientasi hidup kita pada kebutuhan, bukan pada kenikmatan. Kemudian penyakit yang kedua apa? Kamu menunggu. Menunggu ini. Anda pun gak ngerti maksud menunggu dalam ayat ini. Anda butuh tafsir. Menunggu yang dimaksud dalam ayat adalah menunda. Menunda apa? Menunda dua hal. Menunda kebaikan dan menunda taubat. Kalau kebaikannya ditunda, kapan jadi baik? Kalau taubatnya ditunda, kapan lepasnya dari dosa? Maka penyakit yang kedua adalah menunda-nunda kebaikan. Kalau Anda tipe orang yang menunda-nunda kebaikan, Anda sudah masuk pada kehancuran yang kedua. Apa kehancuran yang ketiga? Meragukan janji-janji Allah. Saya ingin Anda fokus di sini. Ragu dengan janji Allah. Apa janji Allah untuk Anda? Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran, itu janji Allah. Anda ragu. Allah berfirman, ud'uuni astajib lakum, berdoa, ku kabulkan. Anda ragu. Wa idza maridtu fa huwa yashfin, kalau aku sakit Allah menyembuhkan. Anda ragu. Keraguan-raguan Anda terhadap janji-janji Allah menandakan Anda sudah masuk pada kehancuran proses yang ketiga. Jemaah sekalian, Anda gak lihat setan, tapi Anda yakin ada setan? Anda gak lihat Allah, tapi yakin ada Allah? Ragu. Dokter bicara A, B, C, D, Anda yakin? Tapi Allah mengatakan inna ma'al usri yusra, Anda ragu. Kenapa kita gampang yakin kepada selain Allah dan susah yakin kepada Allah? Jawabannya jemaah sekalian, yakin kepada Allah itu ibadah. Kalau yakin kepada dokter itu bukan ibadah. Tapi yakin kepada Allah ini adalah ibadah. Karena ibadah maka yakin ini membutuhkan tempat yang bersih, yaitu hati. Sehingga kalau hati Anda ini banyak kerak-kerak dosanya, di sana nggak akan ada yakin kepada Allah. Nggak akan ada yakin kepada Allah. Kenapa? Saya ulangi, karena yakin kepada Allah adalah ibadah, membutuhkan tempat yang bersih, yaitu hati yang bersih. Maka hati yang kotor tidak mungkin menjadi tempat tinggalnya yakin kepada Allah. Orang-orang kafir sedang beramai-ramai di Mina pada malam purnama. Nabi kita melihat ada perkumpulan, beliau datang untuk menyampaikan Islam. Orang munafik mengatakan, Muhammad, kami yakin ya agama Anda, kami yakin ya Anda Nabi, tapi bulan itu kau belah dulu. Nabi memberi isyarat setelah berdoa kepada Allah, memberi isyarat kepada bulan dengan telunjuknya, dan bulan pun perlahan-lahan terbelah, saling menjauhi. Pertanyaan, bukti terpenuhi atau tidak? Mereka yakin atau tidak? Tidak. Kenapa? Yakin itu bukan soal bukti. Sejelas-jelasnya bukti tetap Anda nggak bisa yakin. Karena yakin kepada Allah itu tidak butuh bukti. Yakin kepada Allah tidak butuh alasan logis. Yakin kepada Allah dan hanya membutuhkan satu hal, hati Anda bersih. Anda tahu kisah Juraij kan? Dituduh menghamili dan punya anak zina. Akhirnya tempat tinggal Juraij dihancurkan. Kata Juraij, ada apa? Mereka mengatakan, ada apa? Ini anak zina kamu. Juraij radhiyallahu anhu taala salah. Tunggu sebentar. Dia salat 2 rakaat. Ingat ya, senjata pamungkasnya orang beriman dalam segala keadaan darurat adalah salat 2 rakaat. Hajar Sarah radhiyallahu anha, istrinya Nabi Ibrahim, saat dia ditangkap, dibawa ke kamar raja Mesir, Hajar mengatakan, Sarah mengatakan, sudah kapan akan kau dapatkan maumu wahai raja, tapi biarkan aku salat 2 rakaat. Salat 2 rakaat. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ternyata raja lumpuh total. Tidak
Sudah ada kolesterol lumpuh. Jadi senjata pamungkasnya orang beriman dalam keadaan sangat darurat, lakukan salat kepada Allah 2 rakaat. Nabi kita bersabda, Ibnu Abbas berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun fazi'a salat. Kalau Nabi sangat gelisah dengan satu masalah, beliau salat. Dan ini Juraij dituduh berzina, tidak ada bukti yang meringankan, beliau salat 2 rakaat. Nah, setelah salat 2 rakaat, dalam sujud tentu dia minta tolong kepada Allah agar anak ini bisa berbicara. Akhirnya dia panggil, bawa ke sini bayi tadi. Mereka bawa bayi ke depan Juraij. Juraij meletakkan telunjuk di atas perut anak itu dan berkata, ya gulam, man abuka. Wahai anak kecil, sebenarnya bapakmu siapa? Anak yang baru beberapa jam lahir bicara fasih sekali. Abi ar-ra'i, bapakku penggembala yang di sana. Saya mau nanya antum ya. Bagaimana Juraij ini sangat yakin anak ini bisa berbicara? Kalau sekiranya Anda dituduh hanya ada bayi, bisakah Anda salat 2 rakaat lalu meletakkan jari Anda di pusar bayi? Bisa gak Anda? Anda gak bisa. Juraij kenapa bisa? Yakin. Kita tidak yakin dengan mampunya Allah karena kita sibuk dengan hitung-hitungan logika. Mana mungkin anak ini bisa bicara? Iya, itu hitungan logika. Karena Anda sibuk dengan hitungan logika, maka tumpul yakin Anda kepada Allah. Maka sekali lagi, proses hancur yang ketiga tadi, ragu dengan Allah. Ragu Allah akan membantu saya, ragu Allah akan menolong saya, ragu Allah akan melunasi hutang-hutang saya, ragu Allah akan menyembuhkan sakit Anda. Saya ingin katakannya, ragu-ragunya Anda tentang Allah menunjukkan Anda gak menikmati bertuhan dengan yang bernama Allah itu. Nikmatnya bertuhan karena Anda yakin. Ingat, ragu-ragu itu menyiksa dan yakin itu menenangkan. Ragu-ragu itu menggelisahkan, yakin itu justru membuat Anda menjadi tidur, pulas, sehat, gak terganggu asam urat, asam lambung, dan tensi darah. Sepanjang Anda tidak bertuhan penuh dengan keyakinan, saya katakan sekali lagi, Anda bertuhan dengan Allah penuh dengan penderitaan. Allah bantu saya, nggak Anda ragu. Ya Allah, Allah ngasih saya sembuh, nggak Anda ragu. Ragu-ragunya Anda bertuhan menunjukkan Anda sangat tersiksa bertuhan dengan Allah. Cuman Anda nggak mau ngomong aja. Karena orang yang paling menikmati bertuhan itu adalah orang yang yakin. Seyakinnya Juraij tadi. Ya, kehancuran yang ketiga apa? Wa gharratkumul amani. Kalian panjang angan-angan. Ini kehancuran yang keempat. Apa itu? Panjang angan-angan. Ulama kita mengatakan kalau panjang angan-angan, bahayanya 3. Pertama, orang panjang angan-angan biasanya gaya hidupnya serakah. Ngambil uang serakah, nyari jabatannya serakah, bagi-bagi warisnya serakah. Orang panjang angan-angan pola hidupnya pola serakah. Padahal kalau pola hidup Anda adalah serakah, Anda akan melakukan segala cara. Bisa cara baik, kalau nggak bisa ditipu. Ditipu juga nggak bisa, silakan dibunuh. Orang-orang serakah itu tidak berpikir panjang untuk membunuh. Tuhannya orang serakah adalah harta. Ini penyakit pertama kalau panjang angan-angan. Penyakit kedua panjang angan-angan. Semua orang panjang angan-angan, nggak ada yang suka apalagi rindu dengan akhirat. Gimana akhirat, gimana alam kubur, gimana surga. Oh, mereka benci sekali dengan yang bernama akhirat. Kenapa panjang angan-angan? Nomor 3, orang yang panjang angan-angan, tadi kita sudah sampaikan sedikit, orang yang panjang angan-angan itu biasanya menunda taubat, menunda kebaikan. Ini kehancuran ketiga, panjang angan-angan. Baik, kalau sudah terjadi 4 penyakit ini, pertama, orientasi hidup Anda adalah kenikmatan. Yang kedua, selalu menunda-nunda kebaikan dan taubat. Yang ketiga, penuh keraguan terhadap janji Allah.
Yang keempat, panjang angan-angan. Kalau penyakit keempat ini sudah terpenuhi, barulah datang penyakit yang kelima. Anda akan dipecundangi oleh setan. Allahu Akbar. Setan ini tidak bisa mencelakai Anda sebelum Anda mengidap 4 penyakit ini. Allah berfirman dalam surat An-Nisa, "Inna kaidas syaitani kana dha'ifa." Tipu daya setan, godaan setan itu lemah. Kenapa berhasil? Dia berhasil karena Anda sudah punya 4 penyakit. 4 penyakit. Nabi kita mengatakan bulan Ramadan setan diperangkap. Kenapa banyak yang berdosa? Berdosa di bulan Ramadan bukan karena setan nomor 5, tapi karena penyakit 1, 2, 3, dan 4. Dengan kata lain, Anda lebih banyak berdosa dengan 4 penyakit ini ketimbang berdosa dengan setan. Karena setan gak akan bisa menggoda, mencelakai, menggelincirkan Anda sebelum Anda positif mengidap 4 penyakit. Ini 4 penyakit ini Anda pelajari baik-baik dan Anda sembuhkan baik-baik juga. Baik jemaah sekalian, demikian, mohon maaf agak panjang. Mudah-mudahan kajian ini selesai, bermanfaat. Kajian yang akan datang adalah tentang dosa yang keempat, yaitu fasik. Bagi Anda yang bertanya, dipersilakan. Oh iya. Iya, pekan besok adalah hari pertama, hari tasyrik. Ya, tentu kita libur ya. Makan daging, lebaran. Insyaallah pertemuan berikutnya 2 minggu lagi insyaallah. Mohon nasihat pencerahan bagaimana cara menerima musibah yang berat yang dialami supaya tidak putus asa atau harapan dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Musibah berupa bisnis gagal dan hancur, kedua banyak hutang, dijauhi saudara-saudara, terasa tidak ada yang mau menolong, keluarga sakit dan kurang baik keadaannya. Nah, kalau keadaan Anda musibah seperti ini, ya, tugas Anda sekarang adalah duduk manis. Duduk manis karena pertolongan Allah pasti datang. Tanda-tandanya pertolongan Allah itu akan datang. Malam Anda sangat gelap, oh berarti fajar akan segera terbit. Jadi kalau derita Anda ini sudah sedemikian kompleks, itu makin menandakan kebahagiaan Anda dekat, pertolongan Allah dekat. Jangan ragu. Jangan ragu. Kita berbagi nasihat saja. Saya harusnya pergi haji tahun ini, ternyata gagal. Malah kemarin anggota keluarga harus dirawat. Ini 2 hal yang hitung-hitungan logisnya gak bagus. Tapi saya selalu berpikir 2 keadaan buruk ini insya Allah akan berganti dengan hal baik. Saya nggak tahu dan saya nggak tahu kapan, tapi saya nggak ragu. Akan ada keadaan baik saya untuk menggantikan gagalnya saya pergi, dan akan ada keadaan baik saya bahwa kemarin kita harus mengalami musibah dirawat. Tapi apa keadaan baik itu? Saya nggak mau tahu. Kapan datangnya saya pun nggak mau tahu. Yang perlu adalah saya yakin bahwa itu akan datang. Nah, Anda pun ini ada beberapa anggaplah penderitaan, kokohkan keyakinan, insya Allah kebahagiaan dan pertolongan Anda dekat. Sedekat apa biar Allah yang ngatur waktu. Kalau Anda yang ngatur waktu akan salah. Biarkan Allah yang ngatur waktu. Hari Rabu lalu saya dengar wawancara di sebuah televisi Emirat. Jadi seorang dokter ahli jantung, saya menangani seorang pasien, seorang perempuan mengalami jantung stadium akhir. Ya, hitung-hitungan medis hidupnya sekitar sekian-sekian.
Qadarullah dia ketika kami nyatakan jantung stadium akhir, dia sedang hamil. Lalu kami katakan ini kehamilan harus dibuang. Karena proses kemoterapi, semua obat, semuanya tidak mendukung Anda punya anak. Tapi perempuan ini mengatakan ini hamilku yang pertama, saya tidak mau gagal. Oke, tapi bagaimana dengan sakit jantungmu? Sakit jantung menuntut ini harus dibuang. Kata perempuan ini, dokter, jalankan saja proses pengobatan jantung stadium akhir. Hasil sukses gagal saya nggak nuntut Anda. Hasil itu saya minta kepada Allah. Tugas Anda jalankan saja kemoterapi dan lain-lain. Masya Allah, berlanjut waktu sampai berlalu 4 bulan. Akhirnya dilakukan check up total darahnya, semuanya di check up termasuk kandungannya. Hasilnya dokter terkejut. Kolesterol nyaman, darah bagus, gula darah nggak ada yang terganggu, kankernya nihil, bayinya sehat. Loh, ini di mana? Dilakukan beberapa kali observasi. Hasilnya sama. Bayinya sehat, jantungnya hilang. Loh. Akhirnya dokter ini saya dengar langsung ya. Dokter ini mengatakan, saya nggak nanya obat lagi ya, karena obat saya tahu, kata dia. Saya nanya apa doa kamu? Kalau obat saya ngerti obatnya lah. Saya nggak nanya kamu soal obat kamu, tapi apa doa kamu? Beliau mengatakan, setiap malam sengaja saya bangun untuk berdoa kepada Allahumma jiburni jabran yata'ajjabu minhu ahlus samai wal ardh. Ya Allah, tambahlah keadaanku. Anda tahu Allah itu Al-Jabbar. Apa arti Al-Jabbar? Allah Maha menambal. Menambal, iya. Allah Maha menambal takut Anda dengan ketenangan. Allah Maha menambal sakit Anda dengan sehat. Allah Maha menambal kekurangan Anda dengan kecukupan. Allah Maha menambal hutang-hutang Anda dengan rezeki. Allah Maha menambal khawatir Anda dengan ketenangan. Jadi Allah Al-Jabbar. Maka wanita ini semenjak vonis itu diberikan dokter, dia sengaja bangun tengah malam berdoa kepada Allah, salat dan doa. Allahumma ya Jabbar, ujburni jabran yata'ajjabu minhu ahlus samai wal ardh. Wahai yang Maha menambal, tambahlah segala keadaanku sampai penghuni langit, penghuni bumi terkejut. Doanya memang begitu. Tambahlah segala keadaanku sampai penghuni langit, penghuni bumi terkejut dengan pertolongan. Itu saja doa tiap malam. Hasilnya ya itu. Ya, kankernya hilang, bayinya sehat. Mungkin sekarang proses melahirkan itu. Entah siapa kita kasih namanya, Abdul Jabbar kan. Bagaimana hukum berkurban untuk orang tua yang sudah wafat? Ya kalau orang tuanya sudah wafat nggak mungkin kurban kan. Yang mungkin anaknya berniat atas nama orang tua. Boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Karena kurban ini ibadah harta yang boleh diwakilkan. Kecuali sholat atas nama orang tua tidak boleh. Karena sholat ini ibadah fisik, ibadah badan. Orangnya yang harus melakukan kalau ibadah badan. Makanya dalam agama kita ada badal umrah. Dalam agama kita ada badal haji. Karena badal haji ini adalah ibadah badan dan ibadah harta sekaligus. Karena ada nilai ibadah hartanya maka boleh badal umrah. Badal umrah dulu untuk bapak saya yang wafat boleh. Baik, jadi ibadah kombinasi ibadah badan dan harta boleh berwakil dengan badal tadi. Apalagi yang murni ibadah harta. Kita tidak yakin apakah orang tua kita pernah berakikah untuk kita. Mohon apa boleh kita berakikah saat ini? Kalau tidak yakin, cukup sungguh-sungguh saja berkurban saja. Karena berkurban itu Anda yakin. Kalau akikah Anda nggak yakin, kalau nggak yakin tidak usah dicari-cari.
Nggak usah capek-capek saya dikurban, diakikahin, nggak usah. Sungguh-sungguh saja berkorban. Bagaimana menasihati anak mantu laki-laki yang mulai meninggalkan istrinya yang keadaannya kurang baik, sementara kondisi orang tua juga tidak baik-baik saja, sehingga merasa kurang budaya? Apakah kondisi demikian ini? Kalau anak menantu tidak baik, anak kita dulu diperbaiki. Nih, menantu saya tidak baik, dia ninggalin istrinya. Nomor satu, istrinya perbaiki. Anak kita perbaiki dulu. Suamimu tidak mungkin pergi, tidak mungkin beralih hati kalau kamu nggak ada masalah. Kalau anda nggak berani menyalahkan anak anda sendiri, tidak berani menyalahkan, ya susah. Ini nggak akan ada perbaikan. Perbaikan itu berawal ketika anda sudah mulai menyalahkan. Salahkan anak anda. Salahkan anak anda. Begitu anda sudah mulai menyalahkan, berarti anda sudah siap untuk memperbaiki. Ini nomor satu. Dan nomor dua, kendalikan situasi ini dengan mengendalikan emosi. Banyak masalah yang masih bisa baik, tapi menjadi rusak total karena masing-masing emosi. Mertua emosi, menantu emosi, anaknya juga emosi. Sudah. Kalau lingkaran masalah ini penuh dengan emosi, yang ada adalah api yang menyambar. Semua akan terbakar. Jadi sudah kepala dingin saja. Nomor 3, kembalikan kepada Allah. Ya Allah, aku udah gak mampu dengan masalah ini. La haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, masalah ini kuserahkan kepadamu, aku udah gak mampu. Ini nomor 3, ini penting. Anda berdoa saja. Allahumma la haula wala quwwata illa bik. Allahumma la haula wala quwwata illa bik. Allahumma la haula wala quwwata illa bik. Misalnya Anda nggak bisa beberkan persoalan itu di depan Allah, sudah cukup Anda ngaku nggak punya kekuatan saja. Allahumma la haula wala quwwata illa bik. Allahumma la haula wala quwwata illa bik. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sebelum masalah ini Anda kembalikan kepada Allah, ini nggak akan selesai. Anda nggak punya kekuatan, istri Anda nggak ada, putri Anda, menantu Anda, semua orang nggak punya kekuatan. Maka masalah ini nggak akan selesai. Maka nomor 3 ini, kembalikan kepada Allah, serahkan kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kemudian yang nggak kalah pentingnya juga, cari orang yang sedang susah, bantu kesusahannya agar kesusahan Anda dibantu oleh Allah Azza wa Jalla. Ada seorang laki-laki di Saudi, cerita ini saya dengar langsung melalui kawannya, bukan melalui dia langsung. Laki-laki ini bawa anak kecilnya jalan-jalan, anaknya super aktif, loncat lari, akhirnya tabrak mobil. Oh, sobek badannya, lukanya menganga, darahnya tumpah, dibawa ke rumah sakit. Dokter bilang, aduh, kalau lukanya bisa kita jahit, tapi darah ini terlalu banyak tumpah. Terus kemana dok? Ya kalau medisnya anak ini tidak tertolong lagi. Cuman orang ini tahu, dokter itu bicara sesuai dengan ilmunya dia. Dan masih ada ilmu yang dia nggak tahu. Akhirnya beliau telepon ke seorang syekh. Syekh, anak saya mengalami begini-begini. Akhirnya syekh mengatakan, dalam agama kita kehidupan itu selalu ditebus dengan sembelihan kambing. Ismail seharusnya mati, kehidupannya ditebus dengan sembelihan kambing oleh Ibrahim alaihissalam. Penghuni surga akan hidup abadi di surga. Hidup abadi itu ditebus dengan sembelihan kambing kematian antara surga dan neraka. Anak yang baru lahir akan menempuh kehidupan, maka kehidupannya ditebus juga dengan menyembelih kambing yang bernama kambing akikah. Oleh sebab itu saya sarankan, segera sembelih kambing, bagikan daging-dagingnya kepada fakir miskin, niatkan itu untuk kesembuhan anak. Oh, akhirnya orang ini ninggalin rumah sakit. Dokter, anaknya udah koma ya, Dokter, saya pergi dulu sebentar. Dokter bilang silakan. Dia pergi.
nyari kambing, potong kambing, sampai daging-dagingnya tuntas dibagi kepada fakir miskin sekitar 2 jam. Setelah itu dia balik ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, Masya Allah, dokter lagi ngobrol sama tuh anak. Ngobrol bercanda. Dia masuk gak banyak bicara, gak bisa bicara. Kata dokter, saya juga gak ngerti, dia ngajak saya ngobrol terus. Kata dokter, ini sudah di luar kemampuan manusia. Jawabannya adalah, ketika Anda nggak punya daya menyelesaikan satu kesusahan, cari orang susah, ringankan kesusahannya, niscaya kesusahan Anda akan diringankan oleh Allah. Nah, sekarang Anda yang nanya nih, keadaan rumah tangga, cari orang yang sedang susah. Mungkin seorang anak yang sudah 2 bulan tak bayar SPP, seorang kontraktor yang udah 3 bulan tak bayar kontrak. Orang yang susah, cari sekarang juga. Enggak usah diumumkan. Umumkan di grup WhatsApp, siapa yang susah, repot juga. Cari orang yang susah dan kasih uang. Berapa? Ya kalau kesusahannya 2 juta kasih 200.000, Anda nggak nolong. Cari orang susah, berikan sedekah uang sampai kesusahannya tuntas. Anda ketemu anak pesantren, berapa bulan tak bayar SPP? 5 bulan berapa semuanya? Sekitar 5 juta bayar, saya bayar. Ya kalau tidak berani bayar 5 juta begitu, ya mungkin kesulitan ini juga nggak berakhir. Mana yang lebih utama antara kurban kambing sendiri dan kurban sapi tapi patungan? Kita udah pernah bahas mana yang dagingnya lebih banyak. Karena tujuan kurban ini adalah sedekah. Banyak daging lebih banyak sedekah. Maka kalau kambing dagingnya lebih banyak, silakan kambing. Misalnya sapinya sapi yang kecil gitu, tapi kalau daging sapi lebih banyak, ya pilihlah sapi. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.